وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Kemudian kemuliaan Allah beri kepada para jemaah yang hari ini telah berhadir karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Nabi, dan karena mengharapkan surganya. Semoga Allah membalas dengan surga insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada dua orang Nabi di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan kalimat uswah hasanah. Yang pertama adalah Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan mereka, menunjukkan hebatnya akhlak mereka, dan ini menunjukkan bahawa dari diri mereka ada uswah di dalam semua kehidupan mereka, dalam setiap kata-katanya, dalam setiap perilakunya. Bahkan semua hal yang paling kecil pun menjadi tuntunan bagi kita. Maka hari ini kita tidak akan membicarakan tentang napak tilas Ibrahim atau cerita lengkap Ibrahim alaihissalam, tapi kita akan mengambil manfaat, beberapa faedah dari orang yang telah dimuliakan Allah dengan kalimat uswah hasanah. Pertama sekali, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita ketahui bahawa kenapa Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Dari dirinya lah muncul dua kabilah besar yang hampir keseluruhannya menjadi Nabi. Yang pertama dari anaknya Ismail, kemudian disebut dengan Bani Ismail sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari anaknya Ishaq, yang akhirnya keturunannya dinamakan dengan Bani Israel. Tapi kemudian ujung-ujungnya Bani Israel tidak mau mengakui Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Nabi terakhir itu datangnya bukan dari Bani Ismail, tapi dari Bani Israel. Disinilah puncak kesesatan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang Ibrahim alaihissalam dan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan lekang di dalam ingatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat, dimulai dari surat ayat yang ke-100, Allah mulai bercerita perjuangan Ibrahim kepada Allah. Yang paling harus kita kenal adalah keyakinannya. Pertama sekali pelajaran yang harus kita ambil, keyakinannya kepada Allah yang sungguh luar biasa. Begitu lamanya Ibrahim menahan, kesabaran tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala momongan atau anak, tapi dia terus saja berdoa kepada Allah. Maka Allah sematkan doanya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan Ibrahim selalu mengulang-ulang kalimat Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Itu yang selalu dia ulang-ulang. Dia tidak pergi ke dokter manapun, dia tidak berusaha untuk dengan herbal manapun, tapi dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberinya.
Maka kalimat para nabi itu kadang-kadang waktu sakit mereka mengatakan wa iza maridtu fahuwa yashfin. Seandainya aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Doktor itu perantara, semua makhluk Allah di dunia itu perantara. Yang sembuhkan Allah, yang beri anak Allah, yang tahan anak juga Allah. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini tidak lekang di dalam ingatan kita, akan membuahkan hasil kalau yakinnya kepada Allah mutlak 100%. Kenapa orang hari ini terombang-ambing hidupnya? Tidak yakin kepada Allah. Kenapa orang hari ini tidak mau berkorban kepada Allah? Tidak yakin bahwa dia akan membuka celengannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tidak yakin inilah yang membuat manusia dihinggapi rasa takut, dihinggapi rasa sedih. Seakan-akan tidak ada lagi yang meluntunnya, seakan-akan tidak ada lagi yang melindunginya. Jemaah yang Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia kesuksesan hidup para nabi itu ada pada keyakinan mereka. Lihatlah cerita yang lain. Suatu Fir'aun mengumumkan ke seluruh negeri, bunuhlah anak-anak dari Bani Israel yang telah dikabarkan oleh tukang sihirnya bahwa di antara anak Bani Israel ada yang akan menjadi musuhmu, yang akan menenggelamkan kerajaanmu, yang akan mengambil tahtamu. Maka mulailah dipasang seluruh pasukan untuk membunuh anak Bani Israel. Satu sisi yang lain, ibunya Musa alaihissalam merasa khawatir dengan keadaan anaknya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kata Allah, wahai ibu Musa, kamu susui sajalah anakmu. Tapi karena masih ada khawatir, lalu Allah sambung, wa in khifti alaih, kalau engkau masih takut wahai ibu Musa, fa'alqihi fil yam. Lemparkan Musa ke dalam sungai. Disuruh lempar Musa ke sungai. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan sedih, kata Allah. Cobalah kita berfikir, jemaah belakang Allah, menyelamatkan anak kok disuruh lempar ke sungai. Seharusnya yang kita fikirkan dengan logika kita manusia, kalau mau selamatkan anak, masukkan anak ke dalam kotak, lalu taruhlah di bawah ranjang, atau sembunyikanlah di dalam gua, atau buatlah sesuatu. Kok disuruh lempar ke dalam sungai? Aneh perintah Allah. Selamatkan anaknya dari Fir'aun, disuruh lempar ke sungai. Tapi begitu kuatnya keyakinan ibunya Musa, dia lemparkan. Apa yang terjadi? Musa Allah pelihara di tengah-tengah aliran sungai. Allah masukkan ke istana Fir'aun. Bahkan Fir'aun pun tidak tahu bahwa bayi itulah yang akan menjadi musuh utamanya nanti. Yakin kepada Allah. Bagaimana saat Musa melarikan diri, dikejar oleh Fir'aun dari belakang, maka seluruh kaumnya, falamma tara anil jam'an, pada saat semua kaumnya sudah merasa gelisah, mereka mengatakan kepada Musa, inna lamudrakun, pasti kita tersusul Musa, pasti kita tersusul. Apa jawab Musa? Jemaah belakang Allah, kalla, kata Musa, tidak akan tersusul. Padahal dia sudah lihat pasukan Fir'aun di belakang. Musa masih terus mengucapkan kalla, tidak akan. Kenapa? Inna ma'ya rabbi, tenang saja, Allah bersamaku, Allah bersama kita. Yakinnya luar biasa. Padahal Musa bingung, jalannya buntu, dia menemui laut, tidak ada jalan keluar lain. Apa hanya dia yakin saja, Allah bersama kita, tenang saja. Disitulah Allah mengilhamkan Musa, wa auhayna ila Musa an alqi 'asah. Musa, ketukkan tongkatmu ke dalam air laut itu, fanfalaqa, dia akan terbelah. Karena keyakinan laut terbelah. Semakin yakin kepada Allah, semakin besar perlindungan Allah. Semakin yakin bahwa hidup ini diatur oleh Allah, semakin yakin Allah Subhanahu wa ta'ala membantu rezeki kita. Jangan takut wahai jemaah belakang Allah. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah yang akan selalu berbuat apapun pada saat kita meminta kepadanya. Orang yang memikirkan Allah pada saat senangnya, maka Allah akan memikirkannya pada saat dia sedang susah. Lihatlah Maryam alaihissalam, satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya langsung di dalam Al-Quran. Tidak ada nama perempuan lain dalam Al-Quran yang disebutkan dengan namanya.
Aisyah tidak ada namanya, Khadijah tidak ada namanya, isteri Fir'aun tidak ada namanya, semua orang-orang yang salihah yang lain tidak ada namanya. Maryam disebutkan namanya untuk mengagungkan Maryam, sekaligus Allah ingin kasih tahu bahawa satu-satunya perempuan yang boleh melahirkan anak tanpa seorang ayah cuma Maryam. Maka Allah perjelas namanya. Maka kalau muncul Maryam-Maryam yang lain hari ini mengaku bahawa Nyona ayah dari Allah akan beri wahyu kepada saya hamil, karena Allah SWT yang mengutus Jibril, itu bohong. Semua Maryam hari ini yang mengaku anak tanpa ayah bohong. Maka Allah sebutkan namanya dengan jelas. Apa yang terjadi pada Maryam, jemaah melakukan Allah? Maryam kerjanya hari-hari di waktu dia masih gadis itu hanya di dalam mihrab saja. Di dalam tempat salat dia memasang tabir, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Pada saat Zakaria yang memeliharanya datang ke dalam mihrab, Maryam, Zakaria menemukan makanan. Lalu Zakaria alaihissalam mengatakan kepada Maryam, qala anna laki hadza? Maryam, dari mana ini? Dari mana makanan ini engkau dapatkan? Apa jawab Maryam, jemaah melakukan Allah? Qala huwa min indillah, datang dari Allah. Allah kirimkan rezeki Maryam langsung dari surga, di dalam balik tabir yang dia pasang. Di saat manusia lain tidak ada yang bisa mendatanginya kecuali pamannya Zakaria dan ayahnya sendiri Imran. Tapi begitu Maryam mulai hamil, untuk tidak mengundang fitnah, dia pergi dari tempat itu. Lalu pada saat detik-detik ingin melahirkan, dia bersandar di satu pohon kurma. Apa yang Allah katakan kepadanya? Allah utus Jibril mengatakan kepada Maryam, wahuzzi ilaiki bijiza'in nakhlah. Maryam, goyangkan pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, pasti berjatuhan rutab, yaitu buah kurma yang sudah siap panen disebut dengan rutab. Pasti Maryam, goyangkan batang pohon itu, pasti akan jatuh untuk makananmu. Lihatlah jemaah melakukan Allah, waktu sedang sakit, seharusnya Allah memberi makanan lebih waktu dia dalam keadaan sehat. Waktu Maryam sehat, Allah beri makanan langsung dari surga. Kenapa waktu Maryam sakit disuruh goyangkan kurma? Seharusnya waktu sakitlah tidak usah disuruh kerja apa-apa. Seharusnya Allah mengirimkan langsung makanan kepada Maryam, tanpa harus menggoyangkan batang kurma. Kalau kita buka tafsir, kita dapatkan daripada ahli ilmu, waktu Maryam di dalam mihrab, dia habiskan waktunya bersama Allah. Dia serahkan dirinya kepada Allah 100%, dia hidupnya bersama Allah. Allah yang tanggung rezekinya, Allah yang lindungi dirinya, semuanya Allah yang buat. Tapi begitu Maryam hamil, cintanya terbagi, setengah kepada Allah, setengah kepada kandungannya. Maka disuruh bekerja sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Goyangkan, kata Allah, tidak bisa lagi seperti dulu. Bahkan bertanya, hebat orang yang kami tak rezeki. Kenapa kita hari ini harus keluar dari pagi hari, pulang pagi hari hanya untuk mencari rezeki yang kadang-kadang uang Allah beri hanya 2,5 juta sampai 5 juta rupiah saja. Keyakinan kepada Allah SWT kecil sekali. Semakin kecil, semakin susah hidup ini mencari rezeki. Kenapa orang-orang hari ini tidak salat subuh? Kenapa orang-orang hari ini pada saat salat subuh jalan itu begitu lengang, jalan itu begitu sepinya, hanya 1-2 saja yang mendatangi tempat-tempat Allah untuk melaksanakan subuh itu. Tapi begitu setengah 8, jalan itu penuh, macet. Kenapa bisa macet? Mereka takut pada bos-bos mereka, mereka takut pada pimpinan-pimpinan mereka, mereka takut tidak bisa tanda tangan dengan jari-jari mereka. Padahal kalau mereka datang ke salat subuh, Allah lah yang pelihara rezekinya. Tidak yakin kepada Allah, Tuhan subhanahu, tapi minta rezeki di bumi Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang Nabi Ibrahim katakan pertama sekali, ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Dengan doanya yang begitu yakin, Allah kabulkan. Jemaah melakukan Allah, belajarlah dari bapaknya para nabi ini, yakinlah kepada Allah. Cari rezeki itu hanya sekadar selingan hidup saja. Perbanyaklah diri untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah kabarkan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam. Apa yang Allah katakan di ayat berikutnya? Fabasyarnahu bighulamin halim. Karena yakin sekali, dia belum didik saja,
belum didik saja, belum lahir saja, Allah katakan, "Ku berikan kabar gembira kepadamu wahai Ibrahim, anakmu nanti akan menjadi ghulamun halim, akan menjadi anak yang begitu salehnya, begitu baiknya." Dia jalan lain. Hari ini orang berusaha untuk membuat baik anaknya, berbagai usaha. Dia sekolahkan anaknya di tempat-tempat favorit yang paling mahal. Doanya kepada Allah kurang. Ujung-ujungnya anaknya akhirnya menyakitinya sendiri. Tidak begitu dengan ajaran Ibrahim alaihissalam. Berbanyaklah meminta kepada Allah, anak bisa saleh tanpa kita buat apa-apa pun bisa saleh. Yang penting yakinkanlah kepada Allah. Sedangkan pengajaran berikutnya Allah mengatakan di ayat berikutnya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami an azbahak fanzur madza tara." Ibrahim, Allah SWT mengatakan pada saat balagha ma'ahu as-sa'ya, Ibrahim besar di tangan bersama dengan Ismail besar bersama dengan ayahnya. Falamma balagha ma'ahu, bersama ayahnya. Padahal dalam sejarah kita tahu Ismail ini tidak besar bersama ayahnya, dia besar bersama ibunya. Karena pada saat Ismail baru lahir, diasingkan oleh Ibrahim. Diasingkan oleh Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Setelah 13 tahun kemudian baru Ibrahim kembali mengunjungi Ismail. Kalau begitu, apa maksud Allah mengatakan Ismail besar bersamanya? Yang mewakili Ibrahim siapa? Ibunya, istrinya, yaitu Siti Hajar. Maka anak ini baik besar di tangan ibunya. Dan ini menjadi fitrah bagi kita. Kalau ingin anak baik, carilah calon ibu yang baik. Kalau ingin anak yang saleh, carilah calon ibu yang salehah. Baiklah saya dipilih. Jangan mentang-mentang sudah cantik saja sudah cukup untuk melihara anak kita, tidak. Lihatlah salatnya, lihatlah bagaimana keadaannya sebelum dia menikah dengan kita. Itu bakti kita pertama kepada anak. Carilah ibu yang saleh. Begitu juga seorang ibu, kalau mau anak yang baik, anak yang saleh, carilah ayah yang saleh. Hari ini untuk menghancurkan seorang anak, cukup hancurkan ibunya saja. Karena ayah tidak ada waktu rata-rata untuk bersama anaknya. Maka anak baik, ibunya baik. Gara-gara ibunya baik, maka untuk menghancurkan kehidupan seorang anak, diketahui rahasianya, hancurkan ibunya. Biarkan ibunya menonton sinetron 24 jam, lalu mulutnya menasihati nak salatlah, ibunya masih di depan sinetron. Kalau ibunya seksi, lalu berharap bagaimana anaknya tidak seksi, ibunya saja memakai pakaian ketat. Lalu dia mengajak anaknya, nak pakailah jilbab yang bagus, pakailah ini, pakailah itu. Dia sendiri melakukannya. Dia nasihati anaknya, nak jangan suka caci maki, jangan suka kamu melakukan ini dan itu. Dia sendiri mempepet setiap harinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bekerja samalah antara ayah dan ibu. Insya-Allah baik, anak akan baik. Dan inilah yang diabaikan oleh banyak orang. Inilah yang diabaikan oleh banyak orang. Peranan seorang perempuan di dalam kehidupan rumah tangga itu penting sekali. Dan kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Ibrahim sudah Ismail sudah besar, turunlah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih melalui mimpi yang datang kepada Ibrahim alaihissalam. Hebatnya Ibrahim, dia tidak langsung memvonis kepada Ismail. Dia tidak mengatakan kepada Ismail, nak besok pakai baju ayah sembelih. Tidak begitu. Dia bermusyawarah dulu kepada anaknya. Inni ara fil manam, anakku. Panggilannya ya bunayya, anakku. Pada saat ayah lembut kepada anak, maka anak pun menjawab dengan lembut, ya abati, kata Ismail. Kenapa anak hari ini kasar? Kenapa anak hari ini caci maki? Yang dia pelajari dari siapa? Dari mulut ayahnya sendiri. Kadang-kadang anaknya dipanggil dengan panggilan-panggilan yang luar biasa buruknya, maka anak terbiasa dengan panggilan itu. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mengajarkan kepada kita, bermusyawarahlah. Segala sesuatu musyawarahlah. Ajarkan anak itu dengan penuh kelembutan.
Jangan seakan-akan hanya menjaga image sehingga anak tidak berani lagi curhat kepada ayahnya. Pada saat anak tidak berani curhat kepada ayahnya, maka dia akan curhat mencari pacar yang lain untuk dia curhat. Kenapa? Rumah tangganya bukan tempat menyelesaikan masalah. Baru cerita ke ayahnya, dia mengatakan, anak cerita saja ke ibumu sajalah. Maka oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga, kalau mendidik anak, didiklah yang baik dengan bahasa-bahasa yang baik. Rasulullah mengatakan, la tad'u li auladik, jangan doakan anakmu macam-macam, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau dia bertemu dengan waktu yang ijabah doa, maka dia akan menjadi orang yang seperti kita panggil di dalam panggilan kita. Makanya ada riwayat dalam tulisan biografi Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, pada saat kedatangan tamu ke rumahnya. Sudais kecil, Imam Sudais ini masih kecil. Tamu datang ke rumahnya, dia ambil pasir, dia tumpuk ke atas meja. Ibu dan tamunya sedang bicara, dia ambil pasir, dia tumpuk ke atas meja. Saking geramnya ibunya, dia mengatakan, keluar Sudais, keluar. Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram nantinya. Tidak keluar kalimat-kalimat aneh. Dalam marahnya pun dia masih mengatakan, keluar. Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Doa dalam marah, doa dalam marah, benar-benar menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah. Dan orang yang kuda kerjanya bapa dan ibu belakang Allah. Sedikit marah macam-macam kita katakan, tapi anak jin. Kalau dia jadi anak jin, siapakah bapaknya? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang baik dari ayah dan ibu, suami istri yang salehah, Ibrahim dan Siti Hajar, muncullah Ismail. Ismail ini anak yang paling berbakti kepada ayah dan ibunya, dan Allah memuliakan bakti kepada orang tua kepada hampir semua nabi. Waktu cerita masalah Nabi Yahya, Allah katakan bahawa Nabi Yahya itu barram biwalidayhi, dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Waktu cerita masalah Nabi Isa, Allah katakan Isa yang mengatakan waktu bayinya, wa ana barram biwalidati, aku adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuaku. Ternyata para nabi saja mulia karena berbakti kepada orang tuanya. Anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Begitu banyak anak hari ini yang mengorbankan nafsunya. Begitu banyak anak-anak hari ini yang tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Bahkan ada yang sudah jadi orang tua pun tidak paham. Orang tuanya masih hidup di kampung, yang dia telefon, dia tanya selalu, ayah sehat, mama sehat. Pernahkah dia mengirimkan amplop untuk orang tuanya? Kenapa ayah sana tidak sehat? Karena uangnya tidak ada lagi. Dua ketuanya pun masih harus bekerja. Subhanallah. Inikah bakti kita kepada orang tua? Di bawah kaki orang tua itu ada surga Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain. Allah ridha kalau orang tua kita ridha. Wa sukhullah fi sukhil walidain. Allah benci kepada kita kalau orang tua kita benci kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Seandainya orang tuamu, kata Allah, salah seorang atau dua-duanya masih bersamamu, jangan sakiti hatinya dengan mengatakan kalimat uff. Kalimat uff itu kiasan Allah. Selemah-lemahnya durhaka. Hari ini ada orang yang tidak lagi mengatakan tidak lagi mengatakan cik. Di saat disuruh oleh ayahnya atau ibunya, nak, tolong ambil ini sebentar, nak, tolong ini sebentar, nak, dia tidak mengatakan cik. Tidak ada kalimat dia hanya menarik nafas panjang saja. Dia tarik nafas panjang. Ada rasa kesal. Bahkan diulang lagi. Kenapa saya yang disuruh terus-terusan? Kesal itu saja sudah durhaka. Anak-anak yang tidak sadar hari ini dia melakukan durhaka, dia tidak menyadarinya. Kapan terjadi? Pada saat dia diam saja. Ayahnya sibuk bekerja, ibunya sibuk bekerja, dia di depan televisi tidak meringankan semua perbuatan dan kelelahan ayah dan ibunya. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Dan satu hal lagi yang perlu kita sadari, apabila ayah dan ibu sudah mulai tidak berani lagi menasihati kita, si ibu mengatakan kepada ayah, udah gak usah nasihat, daripada nanti dinasihati dia marah, kita juga yang kena caci maki nanti. Tidak berani lagi menasihati kita. Ketahuilah jemaah belakang Allah, kita telah durhaka kepada orang tua kita.
Seharusnya ayah dan ibu tidak takut kepada kita, tapi dia takut kepada kita. Kita telah durhaka kepadanya. Begitu hebatnya seorang anak di sisi Allah. Kalau dia begitu hebatnya dia berbakti kepada orang tuanya. Seharusnya kita berlomba-lomba memelihara orang tua kita, bukan menjauhkan diri. Hari ini ada orang yang mengatakan kepada adiknya, "Dek, ilmu yang pelihara. Adik kamulah yang bersama ayahmu, bersama ibu kamulah yang pelihara. Nanti kakak kirim uang saja, abang kirim uang saja." Si abang takut ayah dan ibunya bersamanya, takut untuk mencuci kotorannya. Padahal dulu kotoran dia dicuci oleh ayah dan ibunya. Begitu banyak orang tua dulu yang dulu pada saat menggendong anaknya dikencingi oleh anaknya, tidak sekalipun kalimat caci maki keluar, tidak dipukul anaknya, tidak dicubit anaknya. Hari ini sedikit kadang-kadang orang tua kencing entah di mana-mana, anaknya langsung marah. Istri mengatakan kepada suaminya, "Pulangkan sajalah orang tua itu, daripada gara-gara dia kita ribut." Suami mengatakan, "Hanya po kelihuri orang tua Harun, gara-garanya kita nyohanaga, kita tidak baik gara-gara orang tua ini kita pelihara." Takut dengan kotoran ayah dan ibunya. Subhanallah. Ini tidak pernah terjadi kepada para nabi, tidak pernah terjadi jemaah Allah. Berlomba-lombalah untuk memelihara orang tua. Begitu hebatnya kelelahan mereka. Kita hari ini duduk di sini dengan penuh gaji, dengan uang kita bisa menikah segala macam karena peranan orang tua kita, karena orang tua kita. Maka jangan biarkan mereka di kampung tanpa rezeki. Mereka menunggu walaupun tidak pernah mengadakannya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan buat kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga di bawah kaki mereka. Rasulullah mengatakan kepada Umar, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Dia datang dari kafilah Syam, mintalah doa kepadanya, karena doa yang didengarkan Allah. Umar selalu menunggu. Akhirnya dia bertemu dengan Uwais. Dia tanya, kenapa doamu didengarkan oleh Allah? Kata Rasulullah, kata Uwais, seumur hidupku aku memelihara ibuku. Ayahnya sudah duluan meninggal, dipelihara sampai Uwais mau mengambil ibunya, menaruh di atas keranjang, lalu dibawa kemana-mana sampai meninggalnya. Doanya didengarkan Allah, baktinya kepada orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajaran terhebat dari Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta Ibrahim dan Ismail, Allah beri ujian terbesar. Wa fadainahu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Mereka begitu sabarnya melakukan perintah Allah. Allah suruh sembelih anaknya sendiri. Bukti cinta kepada Allah. Jangan katakan pahlawan kalau belum berperang. Dan tidak akan ditemukan seorang pelaut yang tangguh kalau lautnya tidak pernah bergelombang. Ya sudah bagoknya hebat dalam laut. Di laut tenang betul. Tidak akan ada yang namanya orang saleh lalui semua ujian karena Allah SWT. Bersabarlah kepada Allah SWT. Ibrahim diuji dengan itu. Kesabarannya memuncak. Pada saat sudah lama sekali dia rindukan anaknya, 85 tahun dia bersabar dan disuruh sembelih oleh Allah SWT. Maka hari ini yang teruji imannya, mereka yang telah sedap sedia untuk mengorbankan hartanya kepada Allah, mereka berkorban kepada Allah SWT, tidak mau mengenal apakah dia punya uang berikutnya atau tidak. Bahkan Imam Malik mengatakan, iza istadana falyastadin, kalau mereka sanggup untuk berhutang, berhutanglah untuk berkorban, karena hebatnya pahala Allah kepada orang-orang yang berkorban. Banyak orang hari ini merasa tidak mampu, rumahnya belum selesai, anaknya belum dikawinkan, kibandung kena kurban. Dia mengatakan itu kepada orang lain. Maka mereka yang hari ini sudah punya ilmu, lihatlah kita. Mereka yang mengakui mazhab Syafi'i, seperti kita pada hari ini, lihatlah pendapat Syafi'i. Syafi'i mengatakan mampu itu bagaimana untuk berkorban. Mampu itu kata Syafi'i, mereka yang sudah sanggup membeli satu harga korban yang paling minimal. Itu kambing, katakanlah 2,5 juta. Ada uang 2,5 juta, lalu punya kelebihan uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik yang terakhir. Kalau sudah ada jaminan beras ada di rumah, ikan ada di rumah, ada uang lebih untuk anak-anak, lebih sampai hari tasyrik, bukan sebulan, sampai hari tasyrik masih lebih uang, maka disuruh berkorban.
Kenapa orang hari ini tidak mau berkorban? Karena Allah tidak pernah menampakkan surganya. Allah tidak pernah memperdengarkan kita azab kuburnya. Seandainya surga itu nampak, maka sungguh bukan uang itu saja kita korbankan kepada Allah. Rumah kita jual, semuanya kita lakukan untuk Allah. Seandainya kenikmatan surga Allah nampakkan. Sayang, kita diuji dengan iman kita. Padahal hidup di surga, seandainya bagi mereka yang berkorban ikhlas karena Allah, tunggulah celengan itu dibuka oleh Allah, tunggulah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin Allah katakan, "Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun." Orang kalau sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, sibuk fi syughul. Sibuk dengan apa? Fakihun. Sibuk dengan nikmat. Katanya orang sibuk dengan penderitaan. Kredit belum habis. Yang ini anak buat masalah, isteri buat masalah, sibuk dengan penderitaan. Di surga sibuk dengan nikmat. Maka para ulama mengatakan tidak ada tidur di surga. Karena sibuk dengan isteri yang menjadi bidadari, sibuk dengan kenikmatan Allah, semuanya Allah berikan dalam surga. Mari kita bayangkan sibuk dalam surga dengan kenikmatan. Habis satu buah-buahan, nampak lagi buah-buahan yang lain berbeda-beda jenisnya. Subhanallah, orang tidak mau berkorban hari ini sungguh sia-sia. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini kesempatan besar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, berfikirlah. Semua binatang yang tidak dikorbankan, semuanya menjelang kepunahan. Harimau tidak pernah disuruh korbankan. Apa-apa tak ada. Punah. Singa punah. Kijang punah. Rusa hampir punah. Semua binatang yang tidak dikorbankan punah. Pernahkah terdengar kabar bahwa tahun ini setelah Idul Adha, pada saat kita mengorbankan 37 lembu, lalu tiba-tiba tidak ada lagi lembu di kampung, hanya mendengar dunia. Hanya mungkin dia ada panjang, hanya ada KB. Pernahkah kita dengarkan itu? Semakin hebat dikorbankan, semakin besar bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupkan kembali binatang-binatang itu. Apa hikmahnya jemaah melakukan Allah? Kalau orang tidak mau berkorban, tunggulah kepunahan hartanya. Tunggulah kepunahan hartanya. Tapi mereka yang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbanyak rezekinya. Allah akan mengabulkan dia di dalam surganya. Inilah yang harus kita fikirkan. Dan inilah pelajaran yang paling penting dari Nabi Allah Ibrahim dan kisah dari anaknya Ismail alaihi wassalam. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita untuk terus berkorban kepada Allah, ikhlaskan diri kepada Allah. Satu hal terakhir yang lupa saya sampaikan. Kurban itu bukan hanya ikhlas saja, tapi perlu prosedur. Karena ini syariat. Ada orang hari ini yang mengkutak-katik syariat. Rasulullah yang sudah atur satu kambing untuk satu orang. Kalau mau bersyarikat 7 orang untuk satu lembu. Hari ini sekolah-sekolah sudah merata-rata tempat. Merata-rata tempat. Mengumpulkan uang dari anak-anak RM50.000, RM50.000, lalu menamakan ini infak untuk kurban. Ini bukan infak untuk kurban. Ini bukan infak untuk kurban. Dan ini bukan kurban. Tidak ada kurban 50 orang beli satu kambing atau satu lembu. Tidak ada kurban seperti itu. Jadi dapat pahala apa? Pahala sedekah biasa. Yang lebih parah lagi, ada anak-anak orang miskin yang seharusnya tidak layak berkorban, dipaksa disamaratakan untuk berkorban, dikumpulkan RM100.000. Anak orang miskin ini pulang ke ibunya, pulang ke ayahnya. Dia katakan, "Mak, ayah, yang lain sudah kumpulkan uang. Bagaimana saya berani sekolah? Saya tidak ada. Nanti saya ditandai oleh ibu guru saya." Subhanallah, berdosa sekolah-sekolah seperti ini. Yang lebih parah lagi, anak-anaknya berkorban, gurunya tidak berkorban. Ini yang paling parah, jemaah kata Allah. Kadang-kadang ada guru yang menunggu-nunggu dari anak-anak, menunggu-nunggu daging dari anak-anak. Mereka tidak berkorban. Tapi mudah-mudahan guru seperti ini hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada satu kantor, dia menamakan, misalnya contohnya bank fulan, mengorbankan satu lembu. Tahun ini bank fulan mengorbankan satu lembu. Itu bukan korban kalau bukan dikumpulkan dari 7 pegawainya. Maka seandainya ada lembu yang dikorbankan atas nama satu lembaga, yang dapat pahala kantornya, yang masuk surga kantornya, pegawainya tetap basah. Maka inilah yang harus difikirkan jemaah. Jangan kutak-katik fikih agama ini. Kalau mau berkorban bukan hanya ikhlas saja. Bukankah ada orang yang mengatakan, "Belum ikhlas, saya ikhlas sekali salat subuh 3 rakaat hari ini." Ikhlas.
dia ikhlas tapi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah untuk itu, jangan asal-asalan berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita pada hari ini, mengumpulkan semua pahala kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.